Halo, nama saya Farid Tofandi dengan NIM 123200104. Dan di sini saya akan menjelaskan proyek UAS statistika saya. Saya mengambil tema top 200 universitas dunia yang saya ambil dari web top www.topuniversities.com. Langsung saja kita mulai. Oke, pertama kita akan membahas distribusi data terlebih dahulu. Oke, pertama data distribusi data untuk rating universitas dengan masing-masing interval 9. Oke, ini sudah saya hitung. Seperti ini hasilnya. Kemudian ada data tunggal, yaitu negara asal universitas. Ada ini dengan frekuensi masing-masing dan negara asal. Kemudian ada analisis deskripsi data. Oke, dari tabel-tabel yang tadi sudah saya buat, saya melakukan perhitungan, mendapatkan eh, data-data yang saya cuma mengambil mean, median, modus, standar deviasi, dan varians. Ini untuk skor universitas. Dan yang ini untuk negara asal. Oke, kemudian yang ketiga adalah sampling distribution, confidence interval, dan hypothesis testing. Yang pertama ada sampling distribution rating universitas. Oke, karena tadi sudah didapatkan data ini, kita ingin dari 30 sampel kita ingin mendapatkan kemungkinan rating kurang dari 71. Maka dengan rumus Z kita masukkan dan dapatkan Z-nya. Jadi peluang Z-nya itu lebih kecil dari 3,07 ada 0,9 sesuai dengan tabel Z. Jadi dapat disimpulkan peluang 30 universitas di besar acak memiliki rating kurang dari 71 adalah 49,89%. Kemudian ada sampling distribution negara asal. Seperti sebelumnya, kita sudah mendapatkan mean dan standar deviasi dari data tabel tadi. Jadi kita misalkan X adalah populasi. Jika 30 sampel diambil dari data tersebut, dari X, berapa kemungkinan negara terpilih memiliki satu negara universitas terbaik tapi tidak lebih dari 4. Jadi kita masukkan ke nilai Z. Karena ada dua ini, kita buat Z1 dan Z2 sesuai dengan rumus Z. Jadi peluang Z antara minus 3,22 dan minus 1,24 adalah minus 0,1075 kurang 0,0064. Jadi minus 1,011. Jadi dapat disimpulkan probabilitas 30 negara yang dipilih secara acak memiliki nilai peluang antara adalah 10,11%. Kemudian ada confidence interval rating universitas. Seperti tadi didapatkan dari perhitungan. Kemudian agar kita dapatkan kita misalkan confidence intervalnya itu 95%. Jadi karena Z interval 95% itu 1,96, saya kita masukkan. Ini mean, terus standar deviasi per akar N. Jadi dapatkan 60,66 sampai 4,72. Jadi dapat disimpulkan setelah data dihitung, dapat disimpulkan kita yakin 95% bahwa rata-rata rating top 200 universitas dunia ada di antara 60,66 sampai dengan 64,72. Kemudian confidence interval negara asal. Seperti tadi, datanya didapatkan dulu. Sekali lagi kita gunakan confidence interval 95%. Jadi kita masukkan rata-rata tambah kurang confidence interval itu Z-nya 1,96, kemudian standar deviasi per akar N 200. Jadi kita dapatkan 5,88 tambah kurang 1,15. Jadi 4,73 sampai 7,03. Jadi dapat disimpulkan setelah data dihitung, kita yakin 95% bahwa rata-rata jumlah universitas top 200 suatu negara ada di antara 4,73 sampai dengan 7,03. Kemudian ada hipotesis testing rating universitas. Sama seperti tadi kita dapatkan dari data. Tapi jika kita ingin melakukan pengecekan sekali lagi, misalkan kita lakukan uji putusan 50 universitas dengan taraf nyata 5%, kita dapatkan mean sebesar 5,58,91 dan simpangan baku sebesar 8,31. Jadi kita periksa apakah nilai hasil ini benar atau tidak. Jadi dari data sekian dapatkan mean yang ingin diuji itu 62,66, standar deviasi 8,31,
N-nya tuh 50 yang diuji, sama rata-rata dari 50 tuh 58,91. Oke, kemudian kita lakukan hipotesis uji. Kita tentukan dulu hipotesis dan formulasi yang kita uji. Hipotesis pertama itu mu-nya rata-ratanya 62,66. Hipotesis kedua adalah rata-ratanya bukan 62,66. Alpha dari taraf nyata 95% itu 0,05. Oke, kemudian kita lakukan perhitungan, kita masukkan rumusnya. Z itu nilainya dari rata-rata kurang rata-rata yang ingin rata-rata yang didapatkan dari rata-rata kurang rata-rata yang ingin diuji per standar deviasi per akar n. Ini setelah kita masukkan tuh nilainya ternyata dapatkan minus 3,19. Jadi karena Z-nya 95% itu plus minus 1,96. Jadi kita lakukan kesimpulan kita uji hipotesisnya ternyata dapatkan 53,76 kecil rata-rata kecil 64,06. Jadi dapat disimpulkan hipotesis 1 benar karena 62,66 itu berada di antara 53,76 dan 64,06. Kemudian ada hipotesis testing negara asal universitas. Sama seperti tadi, cuma kita ubah aja nilainya sedikit. Kita dapatkan MIA sebesar 5,95 dan standar deviasi 7,52. Jadi sekali lagi kita periksa apakah nilai hasil hitung ini benar atau tidak. Dari data di atas didapatkan MEN 5,88, standar deviasi 7,52, N-nya 50, dan rata-rata yang didapatkan itu yang ingin dites itu 6,02. Oke, langsung saja kita tes. Hipotesis 1 itu mu-nya rata-ratanya 5,88. Posisi kedua itu rata-ratanya bukan 5,88. Sama seperti tadi alpha-nya itu 0,05. Kemudian untuk perhitungannya sama seperti ini, cuma diubah aja nilainya. 5,95 kurang 6,02 per 7,52 per akar 50. Dapatkan Z itu minus 0,065. Terus Z 95% itu plus minus 1,96. Jadi dapatkan kesimpulan 3,92 kecil rata-rata kecil 7,975. Jadi dapat disimpulkan hipotesis 1 benar karena memenuhi 6,02 lebih besar dari 3,925 lebih kecil dari 7,975. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.